Sekali lagi, Assalamualaikum, salam kenal. Nama saya Anugrah Suseno, Angkatan 10, Insan Cendekia, atau Angkatan Morgan Axis. Biasa dipanggil Agra atau Agra Suseno ya. Justru kebalikannya daripada Kak Asdo, ini pertama kalinya nih, gue sharing sebagai alumni Insan Cendekia, jadi rada-rada grogi nih. Jadi, share sedikit uh, profesi gue sekarang kali ya. Gue pakai gue lu aja nggak apa-apa lah ya, biar sesuai kepribadian gitu. Sekarang jadi mungkin gue termasuk salah satu yang paling beda di antara alumni-alumni IC lainnya karena gue profesinya justru uh, di bidang jasa sih, banyak juga pasti yang di bidang jasa. Cuman profesinya itu adalah seorang fotografer, full time fotografer. Jadi nggak ada kerjaan lain sih maksudnya selain fotografer. Bukan ngantor sambil motret, tapi emang motret aja gitu. Terus mungkin kita masuk ke slide yang ada kayak karir pet itu dulu deh. Buat sekedar, wow, sekarang udah naik sih umurnya jadi udah 29. Makanya ini kok Lagi terus terus pemalsuan umur. terus terus. Ntar baru balik lagi ke foto-foto tadi. Jadi kan gimana ceritanya tadi? Jadi gimana ceritanya bisa sampai sekarang jadi fotografer itu? Saya masuk IC tahun 2004, lulus tahun 2007. Habis itu kuliahnya itu di Teknik Industri ITB bareng teman-teman. Kayak dulu milih Teknik Industri juga karena teman-teman milih Teknik Industri deh gitu. Ya udah gitu, akhirnya lulus 5 tahun. Tapi sembari kuliah itu saya mulai kenal fotografi, mulai motret-motret, jadi kontributor di majalah online. Akhirnya itu saya mulai kenal fotografi itu di tingkat 2 ya. Nah, di situ mulai ngerasa ini kayaknya seru ya foto gitu. Terus akhirnya apa mungkin ini passion passion saya gitu. Jadi akhirnya terus ngulik dan bertekad setelah lulus, persis setelah lulus, saya wisuda hari Sabtu, kalau nggak salah, hari Senin itu saya langsung kerja sebagai asisten fotografer di Jakarta, asisten fotografer fashion dan komersial. Karena saya pengen tahu dulu dunianya kayak gimana sih gitu. Jadi bukan kayak alumni ITB lain atau alumni IC lain yang mungkin habis itu kerja kantoran bisa dibilang saya langsung jadi asisten fotografer. Di situ hampir setahun, habis itu barulah ngerasain, oke kayak gini ya industri fotografi, baru nyobain kantoran ibaratnya gimana pun merasa bertanggung jawab untuk nunjukin lah ke orang sekitar, udah nyoba di dua dunia, baru bisa milih lebih suka yang mana. Akhirnya nyobain masuk di startup travel, namanya Valadu, itu dulu punya alumni Teknik Industri ITB juga. Di situ sebentar, terus habis itu masuk ke digital marketing juga, Digitama, setelah sekitar 2 tahun ya, kerja kantoran itu, sengaja juga sih nyari startup-startup supaya saya tetap bisa sambil motret juga waktu itu. Karena udah sambil jalan juga kan motretnya. Baru di tahun 2015 memutuskan untuk oke deh resign dari kantor dan full time untuk jadi seorang fotografer. Begitulah, dan untuk bidang fotografinya itu sendiri mungkin bisa balik lagi ke yang si slide di awal-awal tadi. Saya kebanyakan kerjainnya sih sebenarnya untuk personal fotografi ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan image yang dibutuhkan oleh, kalau klien saya kebanyakan saat ini mungkin public figure, untuk kebutuhan promosinya, untuk kebutuhan konten digitalnya, mungkin kurang lebih kayak gitu. Ya ini mungkin bisa dilihat di next aja pelan-pelan. Beberapa contoh-contoh klien-klien foto-foto saya lah gitu ya. Ada Reza Radian dulu, terus next saya terus Andin, Luna Maya, Chelsea Islan, Dian Sastro, Eva Celia, Afgan, Isyana, Raisa, ya Aceh. Ya ini klien-klien yang lain nih. Jadi ya bisa dilihat sebenarnya selain ngerjain yang personal fotografi ini, saya ngerjain juga sih wedding, ngerjain juga komersial gitu. Meskipun mungkin nggak seintens untuk fotografi personal atau fotografi musik ini gitu. Begitu kurang lebih mengenai profesi saya. Mungkin habis itu bisa langsung masuk kayak gimana sih perubahannya di masa pandemi ini gitu ya. Jadi kalau untuk seorang fotografer nih, fotografer yang bidangnya kayak saya gini, kayak gue gini,
fotografer musik yang mana hampir setiap minggu kita tuh kerja, misalnya keluar kota, pokoknya hari Jumat udah ke bandara kemana, terus besokannya pindah lagi kemana-kemana kayak gitu. Pokoknya bener-bener muter deh, bener-bener muter. eh, Seminggu itu bisa ada 3 sampai 5 kerjaan, kegiatan. Tiba-tiba masuk masa pandemi. Itu terakhir saya kerja itu sebelum masa pandemi nih, tanggal 17 Maret. Habis itu tuh langsung semua event tuh langsung cancel, di reschedule atau cancel gitu ya, rata-rata ke akhir tahun. Yang kita juga nggak tahu sih nanti bakal beneran tetap dilanjutin apa enggak kan ya sebenarnya. Nah, iya sebenarnya sama seperti semua event lainnya gitu ya. Yang di reschedule itu kita termasuk orang-orang yang terdampak lah bisa dibilang ya, terdampak. Eh, Alhamdulillahnya, kalau menurut gue sih, alhamdulillahnya kalau gue pekerjaannya itu profesinya itu diri sendiri aja gitu. Fotografi untuk diri sendiri, maksudnya diri sendiri nggak harus membiayai orang lain, nggak banyak. Kalau seorang pebisnis mungkin banyak yang harus dipikirin gitu ya. Ini gimana gaji karyawan segala macam. Jadi kalau sekarang mungkin gue bisa memberi pandangan dari sudut pandang yang berbeda dibanding tadi Kak Asdo gitu ya. Atau mungkin dibanding nanti Niki yang lebih bisnis lagi juga gitu. Kalau misalnya gue sih memandangnya pandemi ini, oke, kerjaan semua cancel nih, pendapatan turun jauh banget gitu. Akhirnya jadi harus balik lagi ke mantan, yaitu makan tabungan gitu ya. Jadi kalau buat gue tuh saat kayak gitu justru dinikmatin aja, karena apa ya? Kalau biasanya ya, kalau gue rasanya tuh udah kayak nggak ada break gitu. Oke, kerja full day, kerjanya kan fisik ya kalau fotografer ya, apalagi fotografer yang event gitu. Bener kita standby terus, nggak nggak yang duduk terus lah, kerjanya fisik. Jadi kerja full day, besokannya misalnya ada kosong sehari, besokannya itu kita udah tahu nih, minggu ini tuh, bulan ini kerjaan kapan aja. Mindsetnya tuh udah, oke, besok tidur aja deh, karena pulang kita nggak langsung istirahat juga kan, pulang kita langsung copy file, ngedit, segala macam, itu bisa baru selesai jam 2 malam, jam 4 pagi, terus habis itu, oke, mau full istirahat aja karena harus besok kerja lagi, dan sebagainya, apalagi belum kalau kita lagi tur keluar kota. Capek banget rasanya. Jadi pas kayak gini justru, kalau tadi misalnya Kak Asdo bilang, mencari hal-hal yang produktif, kalau saya sekarang justru menikmati aja nih dengan rebahan-rebahan nih. Saya ini justru sangat-sangat dinikmati gitu ya dengan masa yang udah hampir 3 bulan ini. Masih ada sih beberapa kerjaan kayak kalau klien ada syuting, mungkin kita masih di hire juga, tapi itu kan jumlahnya paling sebulan 1 atau 2 kali gitu. Jadi pendapatan tuh sebenarnya turun jauh banget. Tapi selain justru kalau buat gue, pandemi ini saatnya, intinya ya, saatnya kita melakukan hal-hal yang biasanya kita nggak bisa lakuin. Biasanya kita nggak bisa main game banyak-banyak, ada PS di rumah. Ini saatnya kita manfaatin nih PS-nya. Biasanya cuma buat nonton Netflix PS-nya. Biasanya kita udah cuman kerja aja misalnya, nggak ada waktu buat keluarga. Ini kita jadi bisa lebih banyak spend lagi waktu untuk keluarga. Atau kalau kayak gue sekarang saking gabutnya, gue sih ngerasa karena saking gabutnya ya, akhirnya sekarang ikutan misalnya kayak belajar bahasa di apps semacam di kayak Duolingo gitu, yang mana gue yang biasanya males-malesan, nggak konsisten gitu, wow, bisa juga ya, bisa sekarang udah nyampe hampir 70 hari berturut-turut belajar bahasanya, Wih, bahasa apa, Kak? nyari course-course bahasa Itali, nggak penting juga kan lagi-lagi, lagi-lagi nggak penting, tapi maksudnya nyari aja apa ngapain gitu. Habis itu nyari course gratisan di Coursera, baca buku-buku yang sebelumnya belum sempat kita baca, cuma sempat dibeli, nggak sempat dibaca gitu. Jadi sebenarnya justru banyak sih yang bisa kita lakukan gitu. Kalau hubungannya sama pendapatan, ya alhamdulillahnya masih ada tabungan gitu ya sekarang ya. Dan ini justru saatnya diingatkan untuk orang-orang yang berprofesi kayak saya, pekerja lepas, bahwa kita itu jangan cuman mikirin bulan itu aja kalau misalnya kerja gitu ya. Jadi harus mikirin juga, maksudnya gini, Dam, kalau gue nggak ada pandemi ini, gue tuh mindsetnya adalah siap untuk nggak dapat kerjaan selama 6 bulan ke depan gitu. Karena kan namanya juga pekerja lepas juga ya, bisa jadi apalah, bisa jadi terjadi apa, ntar tiba-tiba guanya sakit atau misalnya kliennya yang sakit, gue jadi nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi gue harus selalu ada
ada persiapan gitu. Makanya kenapa secara mindset gue bisa santai-santai aja. Setelah mungkin setahun gue baru mulai panik gitu ya. Tapi seenggaknya ada waktu dari sekarang sampai waktu gue panik itu untuk memikirkan gue bisa melakukan apa ya setelah ini gitu. Dan gak sedikit juga sih teman-teman gue yang jualan makanan atau ngapain gitu ya. Ya buat nyari-nyari tambahan gitu ya buat hidup. Kalau gue sih ya udah main game aja sama main game nonton, belajar sedikit-sedikit gitu. Yang penting enjoy aja. Kalau misalnya kita stres justru nggak baik juga sih buat kesehatan, ya nggak sih? Ya, Oh ya, ada juga sih bentuk proses adaptasinya. Karena gabut juga lagi-lagi. Akhirnya gue melakukan yang dibilang adalah virtual photoshoot gitu ya. Mungkin sekarang banyak di Instagram kalau ngeliat orang-orang melakukannya. Itu pun juga awalnya gue termasuk yang malas. Ngapain sih nih virtual photoshoot gitu. Habis itu tapi gue diajakin sama Dian Sastro, bikin virtual photoshoot. Ya udah deh, kalau diajakin dia gue nggak enakan nih. Akhirnya gue cobain dulu. Oh ternyata seru juga ya. Akhirnya gue meskipun nggak secara langsung motret di depan orangnya, tapi gue juga mendirect juga, yang mana komunikasi itu juga penting. Gue juga jadi belajar lagi untuk komunikasi, jadi ngontak lagi orang-orang yang gue udah lama lost contact gitu, untuk difoto. Ya akhirnya terus habis itu disuruh dia, udah sini dimasukin buat dijual di Frame a Trip gitu ya. Frame a Trip tuh usaha yang dia sebagai co-founder, Dian Sastro sebagai co-foundernya. Gitu. Mungkin nanti abis itu bisa dimasukin iklannya sih. Mau di play ya, dulu video penampilnya. Kita boleh, coba kasih lihat boleh. Ya teman-teman video. Boleh. Hai semuanya, saya Agar Suseno. Yuk abadikan momen-momen di rumah aja secara virtual bersama saya dan Frame a Trip. See you!